Ketika pada saat sampai di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah, tiba-tiba pembantu rumah tangga tersebut ini mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman jamaah umroh yang membawa asisten rumah tangganya ke Tanah Suci Mekah. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa subscribe dan isi komentar di bawah. Tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Menolong atau mengajak orang merupakan suatu hal yang sangat mulia. Bahkan saat ini banyak orang yang mengajak orang terkasihnya untuk berangkat umroh. Mengajak pembantu atau asisten rumah tangga yang biasa membantu kegiatan kita ketika di rumah. Pasti kita membutuhkan jasa dari seorang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Bila kita melihat kejadian tersebut, itu merupakan sungguh niat yang sangat mulia. Namun apakah sepenuhnya niat majikan ini untuk mengumrohkan asisten rumah tangganya atau bahkan justru ada niat lain? Kisah ini berasal dari salah satu keluarga yang mengajak asisten rumah tangganya ini berangkat umroh. Dengan harapan majikannya ini, pembantunya ini bisa membantu segala kegiatan pada saat menunaikan ibadah umroh. Pada awalnya, ketika semuanya berangkat ke Arab Saudi, semuanya terlihat lancar dan baik-baik saja. Namun, keadaan itu berbalik ketika pada saat sampai di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah. Tiba-tiba pembantu rumah tangga tersebut ini mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dari kejadian tersebut, justru majikan ini yang merawat asisten rumah tangga tersebut. Mulai dari lempar jumroh, itu pun diwakilkan oleh majikannya. Bahkan majikannya ini yang membayar dam atau denda tersebut. Ternyata niat sepenuhnya dari majikannya ini bukan untuk memberangkatkan umroh asisten rumah tangganya tersebut, melainkan agar asisten rumah tangganya ini bisa membantu majikannya ketika berkegiatan di sana. Dan itulah niat yang salah. Seharusnya majikannya ini niatnya ini harus murni memberangkatkan asisten rumah tangganya untuk umroh. Namun majikannya ini ternyata tidak memiliki keniatan sepenuhnya untuk seperti itu. Pembantunya ini pun hanya bisa bersabar dan dia pun bingung dengan apa yang terjadi. Sebelum berangkat umroh, dia ini sehat. Namun setelah sampai di Mekah, kenapa kok bisa sakit sampai dibawa ke rumah sakit? Dan pada saat pembantu ini sampai di depan Ka'bah, ia pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia ingin disembuhkan, bahwa ia ingin bisa beraktivitas seperti semula dan setidaknya ia bisa bergeraklah. Jangan hanya mengandalkan majikannya ini untuk merawatnya, karena pembantunya ini pasti memiliki sikap yang tidak enak kepada majikannya tersebut. Namun pembantunya ini masih bersikeras berusaha agar dapat melaksanakan ibadah umroh ini sendiri tanpa bantuan dari majikannya tersebut. Namun tetap tidak bisa. Ia harus mendapatkan pertolongan dari majikannya tersebut. Jika niat majikan ini salah, maka sudah jadi hal lumrah bahwa Allah akan mengabulkan perasaannya. Karena sebenarnya pada saat kita umroh,
kita ini harus bisa sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Namun, jika niat kita tetap ketika melaksanakan ibadah umroh ini perlu bantuan dari asisten rumah tangganya, maka Allah pun tidak terima dengan keniatan seperti itu. Karena beribadah umroh ini merupakan hak bagi orang yang sudah niat atau orang yang sudah niat akan pergi ke Mekah. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.